Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam salah satu tulisan beliau dikutip di dalam kitab Al-Fawaid membuat sebuah judul Ad-Dhulmu Qarinu Syirki wal adlu qarinut tauhid, bahwa perbuatan zalim itu adalah sekutunya perbuatan syirik, sedangkan keadilan adalah sekutunya dari orang-orang yang bertauhid. Beliau mengungkapkan beberapa fakta dari perjalanan sejarah bahwa rata-rata pemimpin yang paling buruk akhlak terhadap Allah adalah yang paling zalim terhadap warganya, dan pemimpin yang paling adil kepada Allah adalah yang paling tinggi nilai tauhidnya. Dimulai dari kasus kezaliman, raja yang pertama dikenal dalam sejarah peradaban Islam yang berhadapan dengan seorang nabi dengan sikap yang kejam adalah Namrus. Namrus ini raja yang zalim, sekaligus dia adalah representasi dari kesyirikan di kala itu. Dia memperbudak rakyatnya, memperkaya dirinya sendiri, dan tidak menyembah Allah Ta'ala. Ketika didakwahkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah, dia berdebat. Diabadikan perdebatan itu oleh Allah dalam Al-Quran. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Tidakkah kalian perhatikan kepada seorang yang berhujjah, yang berdebat dengan Nabi Ibrahim, an atahul mulka, hanya karena kepadanya itu Allah berikan kekuasaan, kerajaan. Cuma namanya tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam tafsir, dikutip dari hadis Nabi, nama raja ini adalah Namrus, bukan Namrud, Namrus pakai dzal. Apa dakwah Nabi Ibrahim? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Karena raja ini mengklaim dirinya sebagai seorang Tuhan. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyatakan Tuhan itu mampu menghidupkan dan mematikan, maka raja ini pun katakan, wa ana uhyi wa umit. Saya menghidupkan dan saya mematikan. Maka dalam kezalimannya itu dia panggil dua orang pengawalnya. Nah, katanya, ini dua orang pengawal saya. Yang satu saya matikan, katanya, dipancung mati. Yang satu dibiarkan hidup. Raja ini tidak paham beda kata membiarkan hidup dengan menghidupkan. Menghidupkan adalah benda mati dimasukkan ruh ke dalamnya, hidup. Sedangkan membiarkan hidup memang makhluk hidup, tidak dibunuh. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau berlarut-larut pada perdebatan bahasa yang memang tidak dipahami oleh logika raja ini. Maka disinilah pentingnya memahami bahasa dengan baik. Sayangnya negeri kita adalah negeri dengan perilaku berbahasa paling buruk di dunia. Walaupun kita satu-satunya negeri yang pernah bersumpah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, tapi sumpah itu sendiri, bahasa Indonesia sendiri, kita sendiri. Maka PR saya bertambah besar. Setiap kali ceramah harus mengajarkan tentang gramatika bahasa Indonesia. Ya. Maka Nabi Ibrahim beralih pada sesuatu yang lebih jauh lagi. Oke, kata Nabi Ibrahim, saya anggaplah kamu itu sanggup menghidupkan, sanggup mematikan. Tapi Tuhan saya bukan hanya itu pekerjaannya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Maka sesungguhnya Allah, ia jalankan matahari itu dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau benar engkau Tuhan, tolong jalankan matahari itu dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Maka terdiamlah orang kafir ini, raja yang kafir ini.
Yaitu itu gambaran kekafirannya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau sudah dimuat di dalam Al-Quran, itu prestasinya sudah luar biasa. Jadi kalau ibarat bintang-bintang film Hollywood, tokoh-tokoh publik di Hollywood, mereka baru dianggap hebat apabila namanya itu sudah ditabalkan di Wall of Fame, sudah ditulis namanya di sana. Ini Namrus, sejarahnya itu ditulis. Jadi ketika dia kufur kepada Allah, dia syirik kepada Allah, perilakunya zalim. Ya. Kemudian diabadikan sejarah raja berikutnya tentang Firaun. Dia juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sampai dia umumkan kepada masyarakat Mesir di kala itu, "Alaysa hadhil anharu tajri min tahti?" Bukankah sungai ini, air sungai ini mengalir di bawah perintahku? Min tahti itu bisa jadi menunjukkan makna harfiah, sungai berada di bawahnya, karena istana-istana Firaun itu dibangun di tepi sungai Nil dan posisinya di atas. Dan tahti itu bisa bermakna yang lebih jauh lagi, maknawi, ada kedudukan tinggi dan bawah, ada perintah dan yang menerima perintah. Bukankah sungai ini mengalir di bawah perintahku? Apa yang terjadi? Datang Nabi Musa alaihissalam mendakwahkannya. Dia menolak dakwah tersebut dan Allah balik keadaan. Ketika semasa hidup dia mengklaim bahwa sungai, air mengalir di bawah perintahnya, lalu dia mati di bawah air, dibalik oleh Allah Ta'ala, mati tenggelam di dalam Laut Merah. Kemudian ada Haman, ada Qarun, dan itu luar biasa sekali. Pada masa pemerintahan Mesir, ada raja yang zalim, ada perdana menteri yang zalim, ada orang kaya yang zalim, lengkap. Ya. Maka sehebat-hebat kita di Indonesia ini, baru ada yang berani mengaku nabi tapi belum berani mengaku Tuhan. Tapi di Mesir itu sampai berani mengaku Tuhan, apalagi kalau hanya sebatas nabi. Itu luar biasa aja. Ini gambaran dalam sejarah. Lalu dibandingkan ketika seorang pemimpin itu bertauhid, maka dia akan berlaku adil. Dari sejarah yang terdahulu ada Yusuf. Yusuf ini sebenarnya orang buangan, dan yang membuangnya itu adalah kerabatnya sendiri, saudara-saudaranya, karena perasaan hasad. La Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguh ayah kita itu lebih sayang kepada Yusuf daripada kita. Kita ini hanya mendapatkan sisa-sisa perhatian beliau. Maka dalam musyawarah mereka, ini memang Bani Israel ini dari nenek moyang cikal bakal mereka saja sudah penyakit tabiat itu melekat. Mereka musyawarah untuk membuat makar. Maka ditanyakan, apa saran kalian supaya kita lebih diperhatikan oleh ayah? Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang dia ke sebuah tempat sehingga pandangan ayah kalian itu fokus pada kalian saja. Logika mereka demikian, bahwa ketika sebuah perkara dihilangkan, mereka akan mendapatkan tujuannya. Kita lupa tentang hukum alam. Sesuatu benda yang ditekan, maka dorongannya itu akan semakin kuat, dia akan melawan. Maka seharusnya pemerintah di negeri ini pun belajar bahwa apapun kekuatan, ketika dibiarkan dia akan melemah sendiri, tapi ketika didobrak dia akan melawan dan akan semakin kuat. Tapi kita nggak tahu apakah pemerintah di negeri ini belajar ilmu alam, ilmu fisika atau tidak. Selalu terulang hal-hal yang sama. Perkara-perkara kecil selalu dihadapi dengan kekuatan, akhirnya dia melawan. Makin kuat kita tekan, makin kuat dia melawan. Ini udah tabiat. Ya. Maka ketika Yusuf dibuang dengan harapan bahwa ayah mereka akan lebih mencintai mereka, apa yang terjadi? Perhatian Yakub terhadap Yusuf itu menjadi lebih tinggi, sampai pekerjaan beliau setiap hari hanya menangis tentang kehilangan Yusuf, sehingga mata beliau menjadi rabun. Bayangkan, dan mereka menyesal, adik hilang, perhatian gak dapat, ayah sakit. Ini kemalangan yang bertubi-tubi.
Tapi mau mencari adik tersebut tidak ditemukan lagi. Maka berjalanlah Yusuf sampai akhirnya garis kehidupan mengantarkan dia ke istana dan menjadi seorang raja. Apa yang terjadi kemudian? Yusuf ini imigran Bani Israel yang pertama masuk ke Mesir karena sebelumnya mereka tinggal di Kanaan. Itu sejarah pertama Bani Israel masuk Mesir. Padahal penduduk asli negeri Mesir itu adalah suku Qibti. Makanya dalam bahasa Inggris negara Mesir itu disebut dengan kata-kata Egypt, Qibtun. Dalam bahasa Arab disebut Misrun, udkhulul Misra fa inna lakum ma sa'altum. Negeri Mesir termasuk salah satu negara yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran dan tetap dengan nama itu dari dulu sampai sekarang. Udkhulul Misra fa inna lakum ma sa'altum. Masuklah ke kota Mesir tersebut, maka di dalamnya kalian akan dapatkan apapun yang kalian cari. Maka ditampunglah di istana raja, jadi anak angkat raja sampai kemudian menjadi seorang raja. Apa yang terjadi kemudian? Karena kepemimpinannya berlaku adil. Kenapa adil? Sebab dia bertauhid. Maka negeri itu Allah berikan kemakmuran. Ancaman wabah kelaparan selama 7 tahun berturut-turut dapat disikapi dengan bijak. Tidak ada seorang pun yang tercatat dalam sejarah di kala itu mati karena kelaparan. Kenapa? Karena rajanya adil. Ketika dibuat persiapan menghadapi masa kemarau panjang tersebut, sudah diberikan saran kepada raja, silahkan kalian bertanam gandum, bercocok tanam selama 7 tahun akan subur, tetapi yang subur itu jangan dihabiskan semua, disimpan sebahagian untuk persiapan nanti di masa sulit. Maka 7 tahun berikutnya beliau bukan hanya memberikan gandum dan bekal makanan kepada demonstrasi mau mengahap. Bukan hanya membagikan makanan kepada warga Mesir, tetapi termasuk kepada siapapun yang datang ke negeri Mesir untuk mengharapkan bantuan. Tidak terkecuali saudara-saudara beliau sendiri yang dulunya menzalimi beliau dengan mencampakkan beliau ke dalam sumur. Kenapa? Boleh jadi beliau juga berterima kasih kepada saudaranya ini karena secara adat kalau bukan karena dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, maka tidak akan ditemukan oleh pedagang yang lewat dan tidak akan dijual untuk dibeli oleh seorang pembesar dan tidak akan jadi raja. Tetap tinggal di dalam rumah orang tuanya dan menjadi penggembala kambing sampai akhir hayatnya. Maka kadang-kadang kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang menzalimi kita. Kenapa tidak lebih berat lagi? Ya. Kita diajarkan oleh pengalaman ini. Maka begitu melihat saudara-saudaranya, beliau tahu itu saudaranya, tapi tidak terlihat adik kandungnya yang kecil, Bunyamin. Lalu tetap berlaku adil, diberikan makanan, bahkan tidak diterima pembayaran dari mereka, dikembalikan lagi untuk menunjukkan kedermawanan beliau. Adil dan luar biasa. Kita sekarang tidak menghadapi pandemik yang parah, hanya berjalan kurang dari setahun saja, yang kaya makin kaya, yang miskin makin bermasalah. Banyak orang yang mati bukan karena virus, tetapi karena kelaparan, karena ekonominya rusak. Bukan mati secara alami, tetapi mati bunuh diri. Kenapa? Karena tekanan ekonomi yang berat, melihat anak dan istri kelaparan, melihat dulunya kehidupannya barangkali dipandang oleh masyarakat karena ada penghasilan dan bisa menaungi orang lain, tiba-tiba jatuh miskin. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kaya, yang kekayaannya itu ditumpuk semakin banyak dan membiarkan orang lain dalam kelaparan. Dan itu anomali. Maka saat kita berdiskusi dengan bisnis-bisnis besar, yang dalam kondisi begini orang sulit untuk membeli beras dan makanan, ternyata orang kaya itu makin banyak membeli mobil-mobil mewah. Maka silakan datang ke dealer-dealer mobil. Aceh itu punya selera tinggi. Mereka tidak mau mobil yang trimnya rendah, yang paling tinggi, kan cilet-cilet, ya, bangsawan, raja, ini yang terjadi. Mobil-mobil mewah itu diborong oleh orang-orang kaya.
di saat orang-orang miskin sulit untuk mendapatkan akses makanan. Andai kata kita mau bersikap seperti Nabi Yusuf di masa dahulu, orang-orang kaya di masa sulit mereka berbagi, para pemimpin dalam kondisi sulit mereka bersikap adil, maka insya Allah jangankan setahun pandemi corona, 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan itu dilalui dengan santai saja. Tapi apa boleh buat? Raja kita bukan Yusuf, dan tidak pula setampan Yusuf. Ini masalah. Lalu, itu Nabi di dalam bimbingan Allah Ta'ala. Tapi ada seorang manusia biasa yang bukan Nabi, lahir dari keluarga dalam tanda kutip koruptor, hanya 2,5 tahun menjabat sebagai raja. Dia balik keadaan menjadi kemakmuran yang tinggi dan keadilan luar biasa. Demokrasi itu yang tertinggi di dunia di kala itu. Cuma tidak ada indeks demokrasi dan indeks kebahagiaan yang terukur. Tapi semua orang mengakui. Beliau terlahir dari dinasti Bani Umayyah. Beliau sebenarnya bukan dari silsilah raja. Padahal dalam sistem pemerintahan monarki, raja itu mesti diwarisi dari orang tua. Dan seorang raja hanya bisa mewariskan kekuasaan itu kepada anaknya yang laki-laki. Sampai negara Jepang itu mengalami krisis. Karena raja yang berkuasa tidak punya anak laki-laki, perempuan. Padahal dia yang berkuasa, tinggal ubah undang-undang suka-suka hati. Tapi saking patuhnya mereka pada demokrasi, mereka tetap tidak berusaha mengubah undang-undang agar anak perempuan bisa menjadi raja. Di tempat kita, bukan raja, warga biasa tiba-tiba beruntung jadi pemimpin, dibuat undang-undang suka-suka hati untuk anaknya menjadi raja. Ini bayangkan Jepang, negara penjajah, tapi mereka bersikap adil. Karena undang-undang mengharuskan bahwa putra mahkota namanya juga putra, bukan putri. Putra mahkota itu harus laki-laki, menimbulkan kegelisahan di dalam istana kerajaan Jepang, bagaimana kelanjutan dari monarki ini kalau tidak ada keturunan yang laki-laki. Dan dunia internasional tidak ribut tentang persoalan tentang kesetaraan gender di Jepang. Kenapa tidak boleh yang perempuan jadi raja? Hanya kita saja yang ribut di Aceh dan di Indonesia ini. Hanya karena keadilan. Yang jadi raja ini menantu dari raja yang sedang berkuasa. Namanya Omar bin Abdul Aziz. Ayahnya Abdul Aziz. Sedangkan raja yang berkuasa kala itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Walaupun Aziz dan Malik sama-sama nama Allah Ta'ala, tapi Abdul Aziz dan Abdul Malik itu dua orang yang berbeda. Apa yang terjadi? Beliau ceritakan setelah menjadi raja, saat beliau dalam perjalanan dengan asistennya, beliau katakan pada asisten ini, tolong belikan untukku selembar baju yang harganya tidak lebih dari 2 dirham. 1 dirham itu 1/10 dinar. 1 dinar itu 1,5 mayam. Dengan nominal sekarang mungkin sekitar 4,5 juta 1 dinar bagi 10, 450.000 per dirhamnya. Dan 2 dirham hanya sekitar 900.000. Seorang raja katakan pada asistennya, tolong belikan untukku selembar baju yang harganya tidak lebih dari 900.000. Asisten ini sudah mendampingi beliau sejak dari masa mudanya. Dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, dulu ketika Anda belum menjadi raja, Anda perintahkan saya untuk membeli baju yang harganya tidak kurang dari 2 dinar. Tapi sekarang setelah menjadi raja, Anda suruh saya membeli baju yang harganya tidak boleh lebih dari 2 dirham. Dulu tidak boleh kurang dari 2 dinar. 1 dinar 4,5 juta, 2 dinar 9 juta. Dulu harga baju tidak boleh kurang dari 9 juta. Tapi sekarang Anda katakan belikan baju untukku yang harganya tidak boleh lebih dari 900.000. Kenapa? Maka dengan tersenyum Umar bin Abdul Aziz katakan, kuntu rajulan tawwaqan. Saya seorang pria yang dipenuhi oleh berbagai ambisi. Dulu saya sangat berambisi untuk menikahi putri paman saya, Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Dan ambisi saya itu dipenuhi oleh Allah, jadilah saya menantu raja. Dalam status sebagai menantu, sebenarnya saya tidak berhak untuk menjadi raja. Tapi saya seorang pria yang berambisi. Maka saya berdoa kepada Allah agar saya menjadi raja.
dan Allah kabulkan keinginan itu. Jadi kalau ada yang katakan bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak mau jadi raja, itu sangat salah. Beliau berambisi untuk menjadi raja, tetapi dengan cara yang demokratis. Maka ketika mertua beliau meninggal dunia dan beliau dilantik menjadi putra mahkota sebelumnya, pada saat mengantarkan jenazah mertuanya, beliau turun dari istana dengan kereta kencana sampai di kuburan. Pada prosesi pemakaman, beliau sampaikan khutbahnya, saya ditunjukkan oleh mertua saya untuk menjadi raja memimpin kalian, dan saya tidak bersedia menjadi pemimpin kalian kecuali kalian ikhlas bahwa saya menjadi raja aja. Maka beliau kembalikan itu kepada rakyat, kepada tokoh-tokoh yang hadir. Tentu kalau raja yang meninggal dunia, yang hadir pada acara pemakaman adalah para menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka yang hadir, ketua DPR, ketua MPR, raya-raya. Mereka yang menjadi representasi masyarakat ini kemudian setuju, kami setuju bahwa Anda menjadi raja kami. Maka beliau walaupun dalam sistem monarki terpilih secara demokrasi tanpa perlu kampanye dan partai politik. Apa yang terjadi berikutnya? Beliau datang ke kuburan, turun dari istana naik kereta kencana. Ketika pulang dari kuburan sudah dipersiapkan kereta kencana RI1, tapi ternyata beliau naik keledai. Hebohlah pas pampres mencari di mana presiden, seperti kehilangan Gus Dur waktu dulu dilantik jadi presiden. Mumang pas pampres, kagak presiden. Ternyata presiden tidak dalam kereta kencana. Presiden itu ada di atas seekor keledai. Diperintahkan oleh komandan pas pampresnya, jaga presiden, kawal presiden. Maka pasukan-pasukan yang tegap dan gagah ini berbaris di kanan kiri keledai beliau. Beliau bertanya, ngapain kalian di sini? Puput kena puya-puya keledai katanya. Apa kata komandannya? Wahai Amirul Mukminin, kami diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga keselamatan raja. Kata beliau, saya tidak perlukan kalian untuk menjaga, cukuplah Allah saja yang menjaga. Tidak, wahai Tuan Presiden, mungkin bagi Anda boleh demikian, tapi kami bila tidak menjalankan tugas ini, kami akan dihukum dan didenda. Oh begitu? Iya. Kalau begitu, sediakan pengawalan yang sama untuk setiap orang yang pulang dari kuburan ini. Pasukannya tidak cukup. Kalau begitu, kenapa kalian buang-buang tenaga? Kayak rumah mendang deh. Nah, maka belum naik keledai. Berubahlah keledai itu menjadi keledai one. Nah, RI1 ilhat bataku keledai. Pulang. Ternyata rumah itu sudah beliau hibahkan untuk negara dan beliau kembali ke sebuah gubuk dengan istrinya, Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Beliau tidak ingin hidup dalam fasilitas negara, bahkan harta beliau sendiri dihibahkan untuk negara. Berbeda dengan pemimpin di dunia sekarang ini, walaupun saat naik jadi pejabat ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, itu hanya laporan formalitasnya saja. Nah, tapi ketika turun, hartanya memang tidak bertambah, tapi harta istri dan anak-anaknya bertambah. Karena nanti akan diaudit. Ini bahkan istrinya yang putri raja itu diajak keluar dari istana, istana itu diserahkan kepada aset negara dan beliau tinggal di gubuk. Kesederhanaan. Ketika seorang pemimpin sangat adil, maka rakyat tersebut akan bertauhid. Ketika seorang pemimpin bertauhid, maka negara tersebut akan sangat adil. Gambaran keadilan ini tercermin ketika seorang pria A'rabi, Badui, suku Nomaden, membeli bekal di pasar kota Damaskus. Saat sedang menanti belanjaannya dibungkus, dia berdiskusi dengan pedagang. Itulah enaknya ketika berbelanja langsung ketemu pedagang, bisa berkonsultasi. Beda sekarang karena kita berbelanja di swalayan, nggak ada konsultasi. Cok barang mentanyong yum hana, tinggal tipek-tipek menjadi manusia bisu sekarang ini. Makanya kita diajarkan berbelanjalah pada warung tetanggamu. Intinya tetap berbelanja hanya di bulan Maret saja. Nggak pernah berbelanja di bulan April. Maka terjadilah diskusi. Siapa pemimpin kita sekarang? Pedagang ini sambil bekerja membungkus barang-barang itu menjawab, raja kita sekarang namanya Umar bin Abdul Aziz, menantu dari raja sebelumnya. Lalu dipujilah oleh orang Badui ini. Beliau itu memang seorang yang adil, seorang yang zuhud, seorang yang alim. Semua sifat beliau itu disebutkan oleh orang Badui ini. Sampai pedagang itu kaget. Sebegitu kenalkah engkau dengan pemimpin kita yang sekarang ini? Kaget pula orang Badui ini. Tidak, saya tidak kenal beliau.
Maka dipertanyakanlah, bagaimana engkau tahu menyebutkan semua sifat-sifat beliau secara rinci? Apa kata orang Badui ini? Kami diajarkan oleh tradisi leluhur sebagai bangsa nomaden bahwa apabila binatang ternak sudah tidak dimangsa lagi oleh binatang buas kecuali hanya untuk makan sebatas hidup, yakinlah bahwa di saat itu pemimpin di tengah-tengah manusia dengan ciri-ciri tersebut. Dulu kami sulit untuk menjaga ternak karena ada serigala, ada binatang buas mengambil, dimakan satu lehernya saja kemudian ditinggalkan. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini, dalam seminggu hanya seekor ternak yang hilang, binatang-binatang buas itu akan gotong royong makan sampai selesai dan tidak ada yang tersisa. Dan itu memudahkan kami. Daripada sebelumnya mati beberapa ekor hanya dimakan sedikit saja. Binatang pun mempraktekkan hidup mubazir ketika pemimpin zalim. Apa yang terjadi? Ini gambaran tentang keadilan Umar bin Abdul Aziz. Jangankan dalam dunia manusia, bahkan keadilan itu terasa dan tercipta dalam lingkungan marga satwa. Hanya 2,5 tahun, 30 bulan. Bayangkan, kita sekarang ini, jangankan di dunia marga satwa, dalam dunia manusia saja terjadi kezaliman. Yang terakhir kemarin di Lambaru, istri orang lain diambil. Maka datang suaminya, nyawanya diambil. Minta-minta pakai perumahan gawe cowok kan. Nyandum le perumahan urinang melikat-likat berjalan, perumahan gawe lagi. Apakah hanya melikat berjalan itu sawak itu apa? Jadi ini gambaran. Jadi ketika pemimpin sudah tidak adil, bahkan manusia pun akan memangsa manusia yang lain. Keadilan. Maka oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi melanjutkan, kalaulah pemimpin itu mau berlaku adil, sungguh pekerjaan mereka itu sangat ringan. Tapi saat mereka tidak berbuat adil, maka pekerjaan mereka menjadi berat dan konsentrasi menjadi tinggi. Mereka tidak pernah menikmati lagi kedudukan sebagai raja. Ilustrasinya sederhana. Waktu saya pulang dari Mesir suatu kali tahun 2003, singgah di Malaysia. Di Malaysia itu banyak kawan-kawan orang kampung saya, pekerja konstruksi. Jadi ketika diajak jalan-jalan ke Twin Tower, Menara Kembar Malaysia, di samping Menara Kembar itu ada sebuah gedung, namanya tertulis, saya nggak tahu cara bacanya bagaimana, pokoknya I Setan, entah I Setan, wallahu alam, babineh gedungnya. Jadi kami berdiri di tamannya, menghadap ke gedung tersebut. Dia katakan, Ustaz, saya terlibat dalam pembangunan gedung ini. Bangga sekali dia, walaupun hanya pekerja kasar saja. Alih pada buah timah nak kebat tenoh kan. Saya terlibat dalam pembangunan gedung ini. Dan kami diarahkan oleh mandor, oleh insinyurnya, ukur dengan rinci, bahkan tidak boleh meleset dalam ukuran mili. Tidak boleh meleset dalam ukuran milimeter. Jadi kami yang pekerja kasar ini berarti mereng-mereng sedikit kan nggak ada masalah apa-apa. Untuk bangunan 1-2 lantai nggak ada masalah, tapi untuk bangunan gedung pencakar langit sedikit saja meleset itu akan merusak keseimbangan dan itu akan meruntuhkan struktur bangunan seluruhnya. Dia hanya berbicara dalam narasi sebagai seorang pekerja konstruksi. Bahasa kacanggih dah, pada urang cekung bah. Tersadarlah saya. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Tidak ada tiang, tidak ada tali dan benang untuk bergantung, tapi tercipta keseimbangan yang luar biasa sekali. Kenapa jagat raya ini berjalan demikian rupa? Karena keadilan Allah Ta'ala. Kalau sedikit saja Allah berlaku tidak adil, ada ketidakseimbangan, maka bumi akan keluar dari orbitnya, akan menabrak planet yang lain, dan sistem tata surya matahari akan berantakan. Diatur keseimbangan oleh Allah. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula, ketika saya sudah punya uang sedikit, saya beli mobil. Ternyata mobil itu setirnya narik sebelah. Selalu mengajak ke neraka, belahwi dari lebih. Jadi setiap kali berkendaraan, tangan saya harus bekerja menahan setir. Bayangkan dari kota Madia Cot Keeng ke kota Banda Aceh, itu 12 km jarak tempuh. Saya harus pegang setir itu. Karena dia selalu menarik ke kiri, maka tangan kanan harus bekerja. Maka boh dagok belah hunan raya tapi saya tahan. Lalu baru saya berkenalan dengan bengkel. Saya tanya, kenapa mobil saya menarik saya ke neraka? Dijawab, oh ini belum disporing Pak Ustaz.
Maka disporinglah, diciptakan keadilan pada ban-ban itu agar berjalan selaras. Apa yang terjadi? Begitu saya pulang, di jalan yang lurus tinggal lepas tangan saja. Bukan lepas tanggung jawab. Hanya lepas tangan saja dan mobil itu berjalan lurus. Karena keadilan. Maka kalaulah para pemimpin mengerti filosofi tentang sporing ini, mereka akan menikmati menjadi pemimpin dalam keadilan tersebut. Mangat ada geeh, mangat dengar, mangat pajuh, mangat. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak berlaku adil, maka mereka harus bekerja 24 jam dalam sehari. Siang bekerja karena tuntutan tupoksi, masuk kantor jam 8, absen sidik jari sampai pulang jam 5. Seharusnya setelah jam 5 mereka selesai, tinggal menikmati kehidupan dengan istri dan anak-anak. Tapi karena mobilnya tidak disporing, bahkan saat pulang itu pun mereka harus bekerja lagi, bertemu dengan kontraktor, tim ses dan lain sebagainya. Harus bekerja lagi. Malam yang seharusnya tidur mereka berfikirnya icul di KPK tengah bahan. 24 jam harus berfikir karena ketidakadilan. Maka dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ad-dhulmu syarikul asyirku syarikud dhulmi wal adlu syarikut tauhid, bahwa kezaliman itu bersekutu dengan syirik, sedangkan keadilan bersekutu dengan ketauhidan. Maka hari ini ketika kita hidup di negeri yang memproklamirkan diri sebagai negeri yang bersyariat, berlaku syariat Islam, maka sungguh beban dari nama tersebut menjadi lebih berat. Karena nama bukanlah sebuah kebanggaan, nama itu adalah sebuah tanggung jawab. Kapan kebanggaan datang? Bila tanggung jawab itu dapat diselesaikan dengan baik. Tapi semakin hari bentuk-bentuk pertanggungjawaban itu semakin sulit untuk kita terima. Kenapa? Ada saja kebobrokan-kebobrokan yang terekspos karena sulit untuk menyembunyikan harga emas, bagaimana sulit untuk merahasiakan bau dari kotoran. Maka ketika beberapa hari ini kita sedang ribut-ribut menggugat tentang hasil dari musabaqah tilawatil Quran, kita juga berlaku tidak adil. Apa tidak adilnya? Saat mereka berprestasi kita tidak memuji, kita hanya semangat untuk mencaci ketika kalah. Padahal saya sangat yakin tidak ada kesalahan sama sekali dari pihak pesertanya. Karena walaupun peserta itu mungkin terpilih secara tidak adil, tentu mereka juga sangat ingin berprestasi dan menjadi juara. So yang hana banget, so yang hana hawa. Tapi masalahnya bukan di peserta. Mekanisme tentang pemilihan peserta ini ada ketidakadilan di dalamnya. Kita mulai itu sejak beberapa tahun yang lalu saat diadakan PON, Pekan Olahraga Nasional. Ada sebuah baliho di ujung jembatan Pango. Seorang anak gadis dari Aceh, atlet kempo kalau tidak salah, bela diri. Maka hati-hati, wanita seperti ini jangan dipersunting jadi istri, habis nih. Kecuali Anda guru karate. Atlet kempo. Kalau terjadi KDRT yang dapat melapor ya. Karena di Polsek dan kepolisian hanya ada unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Kalau sempat istrinya atlet kempo, 3 trauma habis nih. Dan itu enggak ada tempat melapor. Sebagai suami kita datang ke Polsek, Pak melapor. Kenapa? KDRT, Pak. Siapa korbannya? Saya, Pak. Ikalah ni beli polisi ni. Anda korbannya? Iya, Pak. Bukan, Anda tersangka, Pak. Kai rumah kedang tanpa, Pak. Polisi kedang draw lah. Kenapa? Karena hukum hanya memihak perempuan saja. Tidak ada keadilan. Hanya ada perlindungan perempuan dan anak. Guru kalau cubit anak-anak, maka guru boleh dipidanakan. Tapi anak murid meninju guru enggak bisa dipidanakan. Makanya beruntung jadi murid sekarang. Jadi bagi orang tua dan guru, yang laki-laki berubah jadi perempuan pakai jilbab, kemudian yang guru pakai baju seragam. Supaya ada perlindungan. Ini ketidakadilan. Atlet kempo, dia berprestasi mendapatkan medali emas, tetapi atas nama Riau kalau tidak salah waktu itu. Maka hebohlah dunia persilatan di Aceh. Bagaimana ada seorang Aceh tiba-tiba dapat medali emas dari Riau, sedangkan Aceh tidak mendapatkan medali emas dari cabang yang sama. Ribut. Ternyata kita tidak menjadikan sejarah ini sebagai pelajaran berharga. Terus terulang, anak-anak Aceh berprestasi dari provinsi luar dan tidak pernah berprestasi di Aceh. Kenapa? Karena tim seleksi tetap berpikir, kan anak kumun kayak Pak, pilih. Menyuka anak kumun ada upah, pilih.
Dan itu terus terulang. Maka kita tidak bisa limpahkan kesalahan ini dengan memaki-maki tim yang berangkat. Maka yang seharusnya kita maki adalah tim seleksi. Tapi kita bukan dalam posisi ingin memaki. Tidak ada manfaat pada makian tersebut. Kita hanya ingin introspeksi apa yang salah. Cuma untuk menghibur diri, kita sah-sah saja berucap. Kami di Aceh ini sebenarnya memang juara umum, cuma kami mengalah. Karena kami diajarkan tawadhu, dan kami tidak pentingkan juara dalam musabaqah, yang penting juara dalam kehidupan. Nyoh kita fikir kalau musabaqah telu dalam kehidupan pikalah handa tu hobat. Ini menjadi PR kita. Maka kita kagum ketika ada pemimpin-pemimpin yang peduli pada putra-putri yang berprestasi. Saya teringat dulu ketika di Bank Aceh itu dipimpin oleh seorang yang peduli pada putra-putri Aceh yang berprestasi. Olahragawan itu beliau tampung untuk menjadi karyawan di Bank Aceh. Kenapa? Karena beliau paham bila tidak ditampung di tempat tersebut, setelah mereka berkarir masa depannya tidak jelas lagi. Kita dapatkan sejarah betapa banyak atlet-atlet yang berprestasi medali emas di internasional berakhir menjadi tukang cuci mobil di tempat dorsmir, menjadi tukang parkir, sampai harus jual medali ini tanpa ada kehormatan sama sekali. Maka kita kagum, pemimpin ini hanya seorang direktur bank, beliau rekrut orang-orang yang berprestasi masuk dalam jajaran pekerjaan pegawai di bank, dan mereka nyaman untuk terus melanjutkan prestasinya. Kenapa? Karena masa depan dalam tanda kutip sudah terlihat jelas. Tapi hari ini saya duduk diskusi dengan seorang kawan, juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Turki. Dalam sebuah peringatan Maulid, beliau tilawah dan saya ceramah. Kelas kami sangat berbeda. Beliau internasional, saya tingkat cot keung. Tapi ternyata ketika datang ke tempat acara, saya yang juara tingkat cot keung ini disambut, diterima, duduk di depan sekali di kursi yang kulit. Sedangkan beliau di kursi plastik di belakang. Karena malu kalah level, lalu saya mundur ke belakang. Saya duduk di samping beliau. Diprotes oleh panitia, "Ustaz, duduk ke dia hukum." Saya jawab, "Kalau kawan saya ini tidak bisa duduk di depan, biarlah saya duduk di belakang saja." Barulah beliau dihargai, didudukkan di depan. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka sambil duduk, beliau perlihatkan ke saya SMS di HP-nya, email. "Ustaz, ini sudah ada undangan dari pemerintah Turki untuk haflah di Turki tahun ini." Alhamdulillah, saya bilang, "Menyuji nampak kadlon wah." "Anjir Ustaz, tiket itu untuk kayaknya." Lalu apa katanya? "Sekarang pertanyaan saya Pak Ustaz, Turki itu kan sedang perang, di Suriah sedang ada perang. Saya agak khawatir berangkat tahun ini, kalau sempat saya turun di bandara meledak bom mati kayak gimana gua?" Saya jawab, "Ada bom mati ini jak." Kenapa? Karena mati itu tidak bisa dielak. Anda tidak berangkat di sini tetap mati, Anda berangkat di sana tetap mati. Cuma saya katakan, mati di sini paling tinggi pejabat yang datang kecil kampung Anda. Tapi kalau mati saat sedang dinas di Turki, maka bahkan Presiden RI harus turun dari istana, kerenda Anda itu akan mahal sekali dan dibungkus dengan bendera merah putih. Kenapa? Anak bangsa yang sedang mengharumkan nama negeri di luar negeri akan disambut. Nyen kerendaannya Anda wasiatkan pada istri, jangan ditanam, dijual saja. Karena harganya sampai 10 juta. Wah, entah apa yang mencukup. Menan wah, leja wah, gue berangkat. Alhamdulillah. Tapi Anda jadi mati. Tapi kami lanjutkan diskusi. Saya sarankan ke beliau, karena dia mengeluhkan kehidupannya, "Ustaz, sekarang ini saya hanya bekerja honorer di sebuah kantor camat di Aceh Besar, enggak dilantik-lantik. Prestasi internasional, pulang kampung hanya bekerja honorer di kantor camat untuk intak-intak surat, guys. Maka hanayu melimong." Saya sampaikan ke beliau, di luar negeri itu mereka mencari talenta-talenta yang berprestasi. Malaysia itu kalau ada orang seperti Anda akan ditawarkan kewarganegaraan, ditawarkan istri dengan rumah fasilitas. Menyona tawarannya nuweh juga, hana pun dia duduk leno. Tapi cinta tanah air Pak Ustaz, cinta aja sampai mati buah. Yang enggak cinta-cinta tapi hana mohole. Silakan berangkat ke luar negeri. Anda bisa membangun tanah air dengan prestasi Anda. Tapi di tanah air Anda tidak akan berprestasi dan Anda tidak akan dihargai. Kita masih bisa membanggakan Indonesia dan Aceh. Ya, ketika berprestasi di internasional, Anda bawa bendera Malaysia? Iya. Di mana lahirnya? Cerkeung deh. Kaji alhamdulillah. Nyawa daripada mentora nyong pihana. Dan ternyata enggak ada tawaran tersebut. Jadi ini persoalan bagi kita. Tidak ada jaminan dari pemerintah terhadap anak-anak yang berprestasi mereka akan kemana. Lalu akankah kita harap
mereka akan berprestasi. Lalu sahkah bagi kita untuk terus mencaci mereka atas tidaknya mereka berprestasi? Maka ke depan seharusnya tim seleksi itu harus kita undang dari planet Mars, agar tidak ada nepotismenya sama sekali. Benar-benar pengujian itu objektif. Baru saat itu kita akan melihat ketika keadilan itu wujud, maka ketauhidan akan tinggi dan kemakmuran itu akan meningkat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, andai kata penduduk Indonesia itu beriman dan bertakwa, andai kata penduduk Aceh itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami akan bukakan ke atas mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka dustakan ayat-ayat kami. Ini terjadi pada kita sekarang. Maka nauzubillah, semua kekayaan yang ada di Aceh ternyata tidak meningkatkan kemakmuran orang Aceh. Makin banyak limpahan dana ke Aceh, ternyata angka kemiskinan enggak turun-turun, hanya bermain di angka yang sama saja. Ya, ada fluktuasi sedikit-sedikit tahu, baca-baca tahu, qalilan sahih kata orang Arab. Ya, baca-baca tahu. Ya, tapi itu tidak mengubah posisi kita sebagai runner up kemiskinan di Pulau Sumatera. Maka nauzubillah summa nauzubillah, itu prestasi yang patut kita banggakan. Kenapa? Karena orang miskin nanti di akhirat cepat masuk surga. Ya, maka kita senang walaupun susah di dunia, nanti di akhirat insya Allah cepat masuk surga. Itu saja yang kita harapkan. Nya yang tapi ke dunia susah, di akhirat yang mau tahu. Maka alhamdulillah, untunglah ada safari subuh seperti ini, ada bayang-bayangan surga sedikit, dan mudah-mudahan itu kita tingkatkan ke depan, dan mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, baru saja kita baca ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Memang pengpum dah panitia. Maka saya tidak boleh melanjutkan lagi diskusi ini, pengajian ini, karena ada barakatin di belakang itu yang harus kita nikmati. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambahkan. Maka kita syukuri nikmat yang ada, kopi akan berlanjut. Kita Allah berikan kenikmatan, syukuri, insya Allah akan boleh Allah tambahkan. Yang punya istri, syukuri, insya Allah akan Allah tambahkan. Itu luar biasa sekali. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar pengantar kita untuk pagi hari ini. Mari kita berterima kasih kepada anak-anak kita yang sudah mempertaruhkan semua kemampuannya. Mereka habiskan hidupnya untuk melatih keterampilan untuk bisa berprestasi, hanya karena Allah sudah tentukan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kemenangan dan kekalahan itu kami gilirkan di antara manusia. Cuma Aceh belum dapat gilirannya sudah bertahun-tahun. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Tapi kita yakin bahwa giliran itu akan datang. Apakah nanti pada 15 tahun atau 100 tahun yang akan datang, insyaallah. Ya, jadi demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.